Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada kajian pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki selaku pimpinan Yayasan An-Nurul Jannah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Kita sebagai umat Islam harus menjauhi segala perbuatan sifat buruk. Salah satu sifat buruk yang harus kita jauhi yaitu sifat munafik. Karena sifat munafik merupakan perbuatan yang sangat tercela, dan apabila kita melakukannya kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Apakah ada yang tahu apa itu sifat munafik? Ada yang tahu dari teman-teman sifat munafik itu apa? Enggak. Jadi sifat munafik itu, misalkan seorang ini dia berkata tapi dia itu selalu berbohong begitu. Munafik juga seseorang di mana seorang itu suka sekali berdusta atau berkhianat kalau dipercaya, dan apabila dia itu berjanji dia akan mengingkari janjinya gitu teman-teman. Sifat ini harus kita hindari karena sifat munafik itu merupakan penyakit hati. Apa sih penyakit hati itu, ada yang tahu? Nah, jadi penyakit hati itu kalau misalkan kita ngelakuin sekali perbuatan buruk, nah kedepannya itu pasti kita bakal keterusan kita berbuat perbuatan buruk lagi. Jadi sangat susah banget, susah sekali mengobati penyakit hati ini. Karena munafik ini sudah menguasai hati dan pikiran manusia, maka dari itu susah sekali buat kita ini melepaskan sifat munafik itu karena udah melekat di pikiran dan hati kita. Jadi seorang yang udah berbuat munafik pasti bakalan keterusan gitu. Maka dari itu kita harus menghindari sifat munafik ya teman-teman. Karena kalau kita berbuat munafik itu akan merugikan diri kita dan juga orang banyak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan 3 ciri-ciri orang munafik yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasa, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya ia berkhianat. Yang pertama itu sifatnya apa yang tadi? Apabila ia berkata ya berdusta atau berbohong ya teman-teman. Agama Islam ini tidak sama sekali membenarkan sifat berbohong ini. Apapun bentuk kebohongannya itu tetap kebohongan. Kebohongan ini juga sangat dibenci oleh manusia. Pasti kalian juga benci kan sama orang yang punya sifat bohong, sering bohong, benci. Dan juga tentunya itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kita kalau berbohong itu kita merugikan banyak orang kan? Merugikan orang yang kita bohongi dan merugikan kita sendiri juga. Kita tuh nanti lama-kelamaan harus tutupi kebohongan kita. Kalau kita udah sekali berbohong, kita kedepannya pasti bakal berbohong lagi. Contohnya nih, ada contoh. Misalkan ya, ada seorang anak, dia berbohong kepada orang tuanya. Dia izin untuk keluar rumah main ke rumah temannya. Padahal dia itu mainnya gak ke rumah teman, tapi dia pergi jauh gitu ke sana. Tapi dia bilangnya main ke rumah teman. Nah, pada suatu ketika ayahnya ini bertanya kepadanya, kenapa kamu kok lama sekali di luar? Nah, otomatis anak itu
cari alasan lagi kan untuk berbohong, tutupi kebohongan yang pertama. Padahal dia kan nggak pergi ke teman-teman, tapi dia malah pergi keluar. Otomatis dia cari alasan lagi buat nutupin kebohongan yang pertama tadi. Nah begitu terus teman-teman, kalau misalnya kita sekali udah berbohong, pasti kita juga bakalan keterusan berbohong lagi. Gitu. Ciri-ciri yang kedua itu apabila ia berjanji, ia mengingkari. Sifat ini juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang yang sudah berjanji dia mengingkari, itu omongan dia tidak bakal bisa dipegang lagi, dipercaya lagi, dan orang-orang juga bakal susah buat mempercayai dia lagi kan, susah buat cerita lagi. Misalkan kita cerita ke teman kita tentang rahasia kita enak, terus teman kita ini malah ceritain lagi ke orang lain gitu, itu berarti dia itu udah munafik. Karena dia apabila dia berjanji, dia mengingkari, dia sudah janji nih, saya nggak bakal kasih tahu kok cerita kamu ke orang lain, tapi nyatanya dia malah mengingkari janjinya, dia malah menceritakan rahasia rahasia kita ke orang lainnya gitu. Itu otomatis merugikan kita kan yang cerita ke mereka, dan merugikan dia juga karena dia juga kena dosanya. Dia sudah mengingkari janji yang sudah dia sumpahkan. Janji itu harus ditepati teman-teman, karena dengan berjanji kita sudah mengucap sumpah dengan nama Allah kan, kita sudah membawa Allah menjadi saksi, jadi kita tidak boleh mengingkari janji kita. Bagaimana dalam surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 menjelaskan bahwa kita wajib menepati janji yang sudah diucapkan, sebab kita menjadikan Allah saksi atas segala janji dan sumpah kita yang sudah kita ucapkan. Karena sejatinya Allah itu tahu apapun yang kita lakukan, walaupun orang itu gak tahu. Kalau misalnya kita mengingkari janji kita, terus kita menceritakan kepada orang lain, tapi kan Allah tahu. Kita udah ceritain teman kita yang tadi itu rahasia teman kita. Yang ketiga itu berkhianat. Berkhianat juga termasuk sifat tercela yang dibenci oleh Allah. Ada yang tahu nggak berkhianat itu apa? Ada yang tahu? Berkhianat itu kita tuh menghancurkan kepercayaan orang lain. Kayak misalkan tadi, kalau tadi kan kita menceritakan ya kita usah janji, terus kita menceritakan kepada orang lain. Nah di sini berkhianat, otomatis orang yang sudah kita ceritakan itu sudah kita percaya kan, lalu dia ini menceritakan kepada orang lain, berarti dia sudah berkhianat kepada kita karena dia menceritakan rahasia kita. Contohnya misalkan ya, ini dalam hubungan kasih atau suami istri, kan pada saat menikah otomatis mereka berjanji kan untuk saling setia, tapi pada suatu ketika salah satu pasangannya ini diam-diam menyukai orang lain, dan kan kalau misalkan salah satu pasangan menyukai orang lain pasti bakal banyak kemungkinan buat selingkuh kan. Nah dari situ orang itu tuh pasti nantinya berkhianat karena dia selingkuh. Dia udah menghancurkan kepercayaan satu pasangannya ini, pasangan dia itu ya. Ada cerita dari pada zaman Nabi, tokoh orang yang munafik namanya itu Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini membenci Rasulullah karena menganggap Rasulullah ini sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa di kota Madinah. Jadi sejak Rasul pindah hijrah ke kota Madinah ini, terjadi perubahan tatanan politik di kota Madinah. Awalnya Abdullah bin Ubay ini mau dicalonkan jadi pemimpin kota Madinah. Nah semenjak Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay ini gak jadi pemimpin itu. Jadi yang jadi pemimpin kota Madinah itu Nabi Muhammad. Dari situlah Abdullah bin Ubay itu kayak benci sama Nabi Muhammad. Nah tapi dia itu pernah bersama Rasulullah, dia tuh masuk Islam sama kayak kita, melaksanakan ajaran agama Islam. Nah pada suatu ketika dia itu keluarlah dari agama Islam. Setelah itu dia malah mengolok-olok, membenci Nabi Muhammad dan dengki terhadap Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad. Padahal kan dianya pas masih masuk Islam dia mendukung Rasulullah kan. Tapi pas setelah keluar Islam dia malah mengolok-olok Nabi Muhammad, membenci Nabi Muhammad. Otomatis itu dia mempunyai sifat munafik ya teman-teman.
Jadi kesimpulannya teman-teman, kita itu dilarang untuk mempunyai sifat munafik. Kita harus menghindari sifat-sifat munafik. Dan apabila ada teman kalian atau teman kita yang punya sifat itu, segeralah kayak kita nasihati. Jangan kita diam. Kalau ada teman kita yang punya sifat jelek, harusnya kita menasihati ya, jangan malah dibiarin, karena itu akan dosa, akan menjadi dosa buat kita. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya, sifat munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Berbohong. Yang kedua, Berkhianat. yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat. Jangan sampai kita memiliki atau mempunyai sifat munafik ya teman-teman. Nauzubillahimin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi wawasan baru untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan tutur kata atau perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya yang lurus. Amin ya rabbal Amin. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.